Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, channel Mak Rumahan datang lagi. Terima kasih ya sudah klik video ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Share video kali ini aku awali dengan beberes dapur ya. Nah, kali ini anak-anak sudah mulai masuk sekolah kembali. Jadi aku beres-beres dapurnya setelah antar mereka sekolah, baru deh aku beres-beres rumah, beres-beres dapur, dan pekerjaan rumah yang lainnya. Oke, sekarang aku awali dengan nyuci piring dulu ya. Jadi nyuci piring, nyuci perabotan yang kotor, ya biasalah ya teman-teman. Tapi nanti setelah piring-piring dan perabotan ini bersih, aku mau lanjut untuk cuci rak tempat makanan yang sudah mateng. Namanya apa ya? Kalau nggak salah, tudung saji bersusun gitu ya. Ya kalau nggak salah itulah ya teman-teman namanya. Pokoknya tempat makan, tempat buat menyimpan makanan yang sudah matang yang ditumpuk-tumpuk gitu. Nah, itu sebenarnya aku nggak rajin-rajin amat ya mau nyuci yang begituan. Cuman karena kemarin aku habis masak udang saus padang. Itu kan ada saus-sausnya banyak ya. Aku taruh di piring, terus aku masukkan ke dalam rak situ. Ternyata sendoknya itu ke bawah masuk ke dalam raknya. Jadi pada saat buka tutup pintunya, itu sendoknya oglek-oglek gitu loh teman-teman. Jadi akhirnya kan sausnya tumpah-tumpah kayak gini teman-teman tuh lihat. Kotor gitu ya. Mana tempatnya itu kan putih, ditambah lagi tumpahan kuahnya itu warnanya merah. Ya sudahlah ya. Kelihatan banget. Terus ditambah lagi, ini kan kuah atau saus dari udang ya. Jadi baunya itu lumayan mengganggu penciuman gitu. Sebenarnya sih aku nggak rajin-rajin amat ya nyuci-nyuci kayak begini. Kalau nggak kotor-kotor banget. Kalau selama masih bisa dielap juga palingan aku elap. Tapi karena ini tumpahan kuah udang jadi baunya semerbak, mau nggak mau harus dicuci dong ya. Oke, sekarang lanjut lagi ya. Ini aku copot-copotin dulu supaya nanti lebih gampang dicucinya dan juga lebih bersih. Nanti kalau misalnya sudah dicuci, sudah kering, baru deh kita susun lagi, kita pasang lagi. Sebenarnya tadi pagi aku udah masak ya teman-teman, tapi sudah langsung habis kembali karena masakku cuma cukup untuk pagi dan juga siang. Jadi semuanya udah dibawa masing-masing ya. Sudah habis untuk sarapan dan juga bekal makan siang suami dan juga anak-anak. Kalau aku makan siangnya tuh gampang gitu ya, nanti senemunya aja jadi gampang banget. Oke, sekarang tudung saji bersusunnya sudah dilepas-lepasin, langsung lanjut untuk dicuci sampai bersih. Setelah itu kita tiriskan. Nah, sambil menunggu tudung sajinya ini tiris atau kering, aku mau merapikan pakaian-pakaian yang sudah kering yang baru aku angkat dari jemuran. Nah, pakaiannya itu masih aku taruh di kamar anak lanang ya, karena tadi aku ngeduluin untuk cuci piring ini. Sebenarnya kalau ngangkat jemurannya itu siang-siang bolong, langsung dilipat-lipat, itu juga udah rapi ya teman-teman. Cuman karena aku ngangkatnya ini pagi-pagi, jadi ini cucian kemarin, terus udah gitu, kemarin sore itu belum terlalu kering gitu loh teman-teman. Jadi akhirnya sudahlah aku biarin aja dulu. Pagi-pagi udah agak-agak anget. Baru deh aku angkatin. Nah nanti aku lipat-lipat sekalian. Tapi belum aku setrika ya. Karena nggak tahu kenapa aku ini orang yang sangat-sangat tidak suka nyetrika. Jadi untuk nyuci oke lah ya, apalagi zaman sekarang kan nyucinya pakai mesin ya. Tinggal kita masukin doang aja, kita masukin, kita kasih sabun, udah dia bekerja sendiri. Setelah itu tinggal kita jemur doang. Tapi kalau untuk nyetrika, aku benar-benar tidak suka menyetrika. Jadi aku nggak mau memaksakan diri untuk nyetrika. Tapi sebagai kaum mendang-mending, aku juga nggak mau untuk laundry gitu teman-teman. Jadi akhirnya setelah aku angkat jemuran, itu aku lipat-lipat aja, terus udah gitu aku tumpuk sambil nungguin moodku bagus untuk nyetrika. Setelah itu baru deh aku kerjain setrikaannya. Kalau aku orangnya gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak mau memaksakan sesuatu yang nggak aku suka, apalagi untuk pekerjaan rumah ya. Aku benar-benar ingin menjaga moodku sendiri supaya aku menjadi ibu rumah tangga yang bahagia. Aku menjadi ibu rumah tangga yang tetap happy walaupun pekerjaannya bejibun. Supaya kita tidak stres dalam menghadapi pekerjaan ibu rumah tangga yang begitu-gitu aja ya setiap hari, berulang lagi ya. Dan tentunya menimbulkan rasa bahagia dalam diri kita itu tidak terjadi begitu saja ya. Pasti akan ada prosesnya dan pasti banyak sekali tantangannya. Untuk itu kita benar-benar memerlukan sikap bodo amat
dalam menjalani kegiatan kita setiap harinya. Di sini bukan berarti bodo amat itu harus cuek atau harus tidak memperhatikan segala hal ya teman-teman. Tapi di sini aku ingin menggarisbawahi bahwa tidak semua hal yang terjadi di dalam hidup kita harus kita anggap serius sampai membuat kita jadi stres gitu loh teman-teman. Untuk itu di kesempatan kali ini aku ingin membagikan beberapa langkah-langkah bagaimana caranya supaya kita bisa bersikap bodo amat, supaya hidup kita sebagai seorang ibu rumah tangga jadi terasa lebih bahagia, lebih bersyukur, dan juga tidak stres ya teman-teman. Di sini aku tidak bermaksud untuk menggurui atau sok pintar ya teman-teman. Jadi aku ingin membagikan tips ini karena memang aku sendiri sudah merasakan manfaatnya. Jadi aku dulu itu orang yang sangat tidak bisa untuk cuek gitu loh. Nggak bisa banget untuk bodo amat. Jadi semuanya itu aku anggap serius, A, B, C, D, bla 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 bla. Sampai pada akhirnya aku itu pusing sendiri, aku stres sendiri. Dan berhubung aku orang yang sangat susah untuk dekat dengan orang lain, jadi akhirnya aku baca-baca artikel, aku dengar kajian, aku coba cari di YouTube bagaimana caranya untuk mengatasi masalahku ini, seperti itu teman-teman. Sampai pada akhirnya aku menerapkan beberapa langkah-langkah yang mau aku share ke kalian. Nah, ini menurutku sangat bermanfaat untuk aku sendiri ya. Mudah-mudahan langkah-langkah ini juga akan bermanfaat untuk teman-teman sesama ibu rumah tangga atau mungkin teman-teman yang lainnya walaupun bukan ibu rumah tangga yang sedang menghadapi masalah atau mungkin sedang merasa stres dengan permasalahan yang dihadapi supaya kedepannya bisa menjadi lebih bahagia lagi. Oke teman-teman, langsung aja ya. Kita mulai dari step yang pertama. Pertama adalah jangan pikirkan apa kata orang lain. Terkadang kita perlu sedikit egois teman-teman, karena kita sebagai ibu rumah tangga, kita tidak hanya berkutat dengan pekerjaan ibu rumah tangga saja ya, tapi kita juga bersosialisasi dengan ibu rumah tangga yang lain, dengan masyarakat luas. Jadi, jika ada hal-hal yang dikatakan orang lain yang sekiranya membuat suasana hati kita menjadi buruk, daripada kita memikirkan apa yang mereka katakan, lebih baik kita memikirkan apa yang membuat diri kita bahagia saja. Kita abaikan saja perkataan-perkataan buruk itu supaya tidak mempengaruhi hati kita, dan anggap aja itu angin lalu. Jadi nggak usah kita pikirkan berlebih. Udah fokus aja ke diri kita sendiri. Fokus ke hal-hal yang positif, yang pastinya itu bermanfaat untuk kita, dan bikin kita jadi lebih senang gitu teman-teman. Karena kan namanya juga hidup bermasyarakat ya. Kita nggak akan bisa mengontrol perkataan maupun pendapat orang lain tentang diri kita maupun tentang orang lain juga ya. Jadi, daripada kita menyia-nyiakan waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting, yang pastinya tidak berimbas ke kita juga ya. Karena kita kan nggak minta makan ke orang lain, kita juga nggak mengganggu. Jadi buat apa kita pikirkan gitu teman-teman. Udah anggap aja bodo amat, anggap aja angin lalu gitu. Oke lanjut lagi, sekarang poin yang kedua ya. Nah untuk poin yang kedua ini adalah jangan memaksakan diri. Jadi ada saatnya ya, kita ini kan manusia biasa, jadi kita merasa lelah dengan sesuatu atau mungkin kita tidak bisa mengikuti sesuatu yang kita inginkan. Nah ketika hal itu terjadi, sebaiknya kita istirahat aja sejenak, tidak usah memaksakan diri. Karena kalau kita memaksakan diri, yang ada kita akan merasa stres, kita merasa tertekan, dan juga merasa depresi. Tidak baik banget kan ya? Karena kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu nggak ada yang sempurna teman-teman. Semua memiliki kekurangan masing-masing, termasuk diri kita juga. Jadi kita tidak perlu untuk memaksakan diri menjadi seseorang yang sempurna ya teman-teman. Cukup dengan menjalankan sebaik-baik yang kita bisa saja. Jika memang terjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan, anggap aja itu pelajaran untuk kita dan jangan menyalahkan diri sendiri ya teman-teman. Selalu aja percaya dan yakin bahwa segala sesuatu, baik buruknya di hidup kita, semua itu sudah ditakdirkan dan diatur oleh Sang Maha Kuasa. Jadi, andai ada sesuatu hal yang buruk yang terjadi di diri kita yang tidak bisa kita perbaiki, ibaratnya nasi sudah menjadi bubur gitu ya. Teman-teman tidak perlu berkecil hati ataupun menyalahkan diri sendiri. Tapi teman-teman harus berpikir bagaimana caranya nasi yang sudah menjadi bubur itu kita bikin jadi bubur ayam supaya tetap enak untuk dinikmati. Karena semua permasalahan pasti ada jalan keluar dan pasti ada hikmah di baliknya.
Oke, untuk yang ketiga adalah cintai diri sendiri. Jadi sebelum kita mencintai orang lain, cintailah diri sendiri terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum membahagiakan orang lain, bahagiakanlah diri sendiri dulu. Jadi pada saat kita menghadapi pekerjaan atau mungkin permasalahan, kita memiliki mental yang kuat, jadi tidak mudah untuk merasa tertekan ataupun stres. Oke, baiklah teman-teman. Jadi itu tadi adalah langkah-langkah yang pernah aku kerjakan sampai akhirnya aku berada di titik di mana aku bisa lebih menghargai diri aku sendiri, lebih mencintai diri sendiri. Jadi aku bisa menerima apapun keadaan di sekitarku dan aku tidak ingin memaksakan apapun itu pekerjaan atau apapun yang sekiranya hanya akan membebani aku. Jadi aku bisa lebih bodoh amat terhadap segala sesuatu yang memang hanya akan membebani aku. Seperti itu teman-teman. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari sharingku kali ini ya. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.